Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, Shalom. Di tengah-tengah kesibukan orang Jakarta, tapi malam minggu masih menyempatkan diri untuk datang memuji menyembah Tuhan. Saya percaya bahwa hari ini Tuhan akan lawat kita semua. Yang setuju bilang amin. Boleh kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Saya ajak sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Kalau sudah, yuk tepuk tangan dengan saya. Haleluya. Oh yeah. Langit adalah katamu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumbuhan kakimu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu nyanyi bagimu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Namamu besar, namamu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaranmu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, namamu dahsyat di atas segala nama. Boleh tepuk tangannya lebih semangat lagi, katakan amin. Haleluya. Ayo sama-sama nyatakan. Langit adalah katamu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumbuhan kakimu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu nyanyi bagimu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Namamu besar, namamu mulia. Sama-sama. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaranmu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, namamu Tuhan, namamu dahsyat di atas segala nama. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaranmu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, namamu dahsyat di atas segala nama. Sebab namanya dahsyat, nama di atas segala nama, yang beroleh kehidupan kekal. Siapa namanya? Boleh lebih kuat, katakan siapa namanya? Oh, 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 oh. Engkau satu-satunya Tuhan. Oh, sama-sama. Engkau
Engkau sudah dikalahkan iblis oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Boleh angkat tangan tinggi-tinggi. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkit gerejanya, kita lebih dari pemenang. Umat pemenang sorakan haleluya. Ayo sama-sama dengan kuat nyanyikan pujian ini. Lebih dari pemenang, come on. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan, oh, oh, oh. Jika Allah di pihak kita, melawan, kita lebih dari pemenang. Angkat tangan tinggi, haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Oh, kita umat pemenang, katakan amin. Ayo sama-sama dengan saya katakan, saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Sekarang kamu lebih dari pemenang. Coba tunjuk kiri kanannya. Kamu lebih dari pemenang. Lagi-lagi ya, kita lebih dari pemenang. Lebih kuat, come on. Kita lebih dari pemenang. Come on. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkit gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saya lebih, kita lebih dari pemenang. Sebab kami umatmu lebih dari pemenang. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Tadi habis makan semuanya. Semangat semua nyanyi, puji Tuhan. Haleluya, silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Pastikan malam ini kita mau datang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan saya percaya apapun yang menjadi masalah kita hari-hari ini, Tuhan Allah kita sanggup melakukan segala perkara yang ajaib. Thank you Jesus.
kekudusan di hadapan-Mu, di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak berikan tepuk tangan bagi Dia. Mari nyanyikan pujian ini sama-sama. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, oh, ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Sama-sama nyatakan, Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk panggil nama Yesus. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk Yesus, nama-Mu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari angkat dua tangan di hadapan. Sebab ini yang kami rindukan. Kami mau terus Tuhan menyembah-Mu. Ya laba ya syanda laba laba. Oh hamba takkan laba. Yesus, kami datang, kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Oh, syanda laba ya syanda.
kami umat Tuhan, kami ingin datang di hadapan-Mu karena dengan sungguh-sungguh hanya menyenangkan hati. Tiada yang lain selain Engkau Yesus. Bawa kami lebih lagi, lebih dalam, lebih dalam, lebih lagi. Menikmati semua kebaikan-Mu, semua kemurahan-Mu. Jesus. Ayo tanggalkan beban yang merintangi malam ini, biar disegarkan di dalam hadirat. Oh, Shana Rabaya Shikye, oh Nana Shana, oh, and we worship You, Hallelujah, Hallelujah. Oh, Shana Rabaya Shana, Jesus. Terima kasih Yesus Tuhan. Yesus, mari angkat dua tangan di hadapan. Sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Boleh dengan lebih lembut lagi. Ku sembahkan di hadapan dalam hidupku hanya untuk Jemaat saja, ayo jemaat saja. Oh, hanya untuk menyembah.
No one like you, Lord. You are, you are. Encounter my life with your blessings one more time. Oh Jesus, oh Jesus, Terus nikmati hadiratnya. Enjoy in His presence. Cause our God is here. Tuhan di tengah-tengah umat. Tuhan melawat, Tuhan menjamah. Tuhan sanggup memulihkan keadaan. Yesus untuk selamanya hidup.
kedua tangan di hadapan. Hadiratmu yang membawaku menerima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan Yesus untuk selamanya. Hadiratmu yang membawaku terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan Yesus untuk selamanya hidup ada. Yesus untuk selamanya hidup ada. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Biarlah kerinduan kami terus mengenal dan mengasihi Tuhan dalam kehidupan kami. Malam hari ini terus nyatakan isi hatimu Tuhan, dan jangan tahan-tahan kebaikan. Sebab kami akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran yang kami ketahui akan memerdekakan setiap kehidupan kami. Berbicara dalam setiap kehidupan kami. Roh Kudus beri perkataan yang sederhana sehingga kami bisa mengerti dan kami memahaminya, dan kami melakukannya dalam kehidupan kami. Dan di atasnya kami berjanji nama Tuhan dipermuliakan sampai selama-lamanya. Terus nyatakan isi hatimu dan bekerja di tempat ini. Kami serahkan seluruh waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa dan syukur kami. Sama-sama kita berkata amin. Silakan duduk semua. Shalom semuanya. Senang banget malam hari ini saya bisa ada di ibadah Iwar di tempat ini. Saya mempercayai bahwa dalam perjalanan kita Tuhan adalah Allah yang terus berjalan bersama-sama dengan kita. Dan pada malam hari ini saya nggak akan banyak-banyak berbagi beberapa hal yang saya berharap Bapak Ibu, rekan-rekan, teman-teman semuanya bisa belajar sesuatu. Yang suka judul ya, saya memberi judul namanya adalah Knowing God, mengenal Tuhan, gitu ya. Untuk beberapa orang mungkin akan berkata bahwa ya Pak, bro ini mah level 1 gitu ya. Wah jalan saya mah udah jauh banget, kok masih bahas lagi soal mengenal Tuhan gitu ya. Tapi saya belajar bahwa di dalam perjalanan kehidupan kita ada hal-hal yang kadang Tuhan perlu kita pahami agar kita tahu. Pertama, kita ada di mana. Kedua, kita mau kemana dalam perjalanan kehidupan kita ini. Nah, berbicara tentang mengenal Tuhan juga hal yang sama. Satu hal yang saya temukan dalam pengalaman kehidupan saya bahwa mengenal Tuhan gak bisa cuma diukur dari sudah berapa lama kita berjalan dalam Tuhan. Maafkan saya. Ukuran kita mengenal Tuhan bahkan gak bisa cuma diukur dari sudah berapa lama kita pernah berdiri di depan sini. Saya minta maaf. Ukuran mengenal Tuhan gak bisa cuma diukur dari sudah berapa lama jam terbang pelayanan kita. Sudah berapa banyak prestasi-prestasi rohani yang mungkin kita pernah temukan atau kita pernah raih dalam perjalanan kehidupan kita. Kira-kira 8-9 tahun yang lalu saya ada di Lapas Cipinang. Saya nggak masuk penjara gitu ya, cuma saya sedang datang ke sana berkunjung untuk mendampingi salah satu rekan yang memang tertangkap pakai narkoba, dan saya sedang bantu dia untuk urus surat PB, surat pembebasan bersyarat. Terus saya lagi ngobrol dengan dia berdua gitu ya. Tiba-tiba lewat seorang bapak kira-kira berumur 50 tahun lah kira-kira. Lewat di depan saya, depan kita. Dan teman saya ini stopin bapak tersebut. Bapak tersebut memakai baju yang sama dengan teman saya. Artinya dia juga adalah warga binaan atau narapidana. Dan di stop dikenalkan sama saya bilang, halo Pak, nama saya Benny. Kita ngobrol sebentar sama-sama. Setelah itu gak lama kemudian bapak itu pergi kembali. Setelah bapak itu pergi kembali, teman saya bilang sama saya, lu tahu gak itu orang siapa? Siapa? Itu pendeta, gembala, jemaatnya banyak banget. Saya kaget. Kenapa bisa di sini? Saya tanya, kasusnya apa? Narkoba, bro. Dan dia cerita, di selnya dia ada sekitar 4 orang hamba Tuhan yang mendekam hari itu. Termasuk salah satu orang yang punya album rohani Kristen sangat banyak pada saat itu.
Di situ membuat mata saya terbuka bahwa urusan kita mengenal Tuhan nggak cuma bisa diukur dari apa yang telah kita kerjakan dalam kehidupan ini. Tapi urusan kita mengenal Tuhan dimulai dari ini. Kegairahan yang tetap terus ada di dalam perjalanan kehidupan kita untuk ingin mencari tahu apa sih yang Tuhan mau untuk hidup saya, untuk bisa memahami apa sih rencana Tuhan dalam kehidupan saya, untuk bisa mengerti bagaimana firman dan perkataan Tuhan itulah yang bekerja dari dalam hidup saya dan untuk bisa keluar dalam kehidupan ini. Itu pertanyaan yang saya ajak kita sama-sama renungkan pada malam hari ini. Di dalam perjalanan kita yang sudah panjang, kegairahan itu masih ada gak sih? Atau mulai sirna dengan kesibukan kita, sirna dengan tekanan dunia, sirna dengan tawaran dunia, sirna dengan banyak hal dalam kehidupan ini. Itu pertanyaan yang saya setiap malam berdoa kepada Tuhan untuk saya ingatkan diri saya. Apakah kegairahan itu masih terjadi gak dalam kehidupan kita? Rasul Paulus punya statement yang sangat luar biasa. Dalam kitab Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 Paulus bilang begini. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Paulus bilang begini, yang saya mau cuma satu, yaitu mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Dan yang menarik saudara bahwa ayat ini ditulis oleh Paulus bukan waktu dia baru bertobat di Damsyik. Ingat peristiwa itu? Waktu matanya dibutakan dan namanya berubah dari Saulus menjadi Paulus. Ayat ini ditulis oleh Paulus bukan waktu dia bertobat. Ayat ini ditulis oleh Paulus bukan waktu dia memulai pelayanannya dia. Tapi tahukah bahwa ayat ini ditulis oleh Paulus di dalam sebuah penjara? Di akhir pelayanannya, di masa-masa akhir pelayanannya, dia menulis sebuah surat dan dia mengeluarkan sebuah statement yang dia bilang begini, yang saya mau cuma satu hari ini, yaitu adalah saya mau mengenal siapa Tuhan saya. Pertanyaan sederhana, nggak kenal Tuhankah Paulus? Tapi kenapa dia bisa bilang gini? Dia nggak minta dijadikan rasul yang lebih hebat, dia nggak minta dijadikan rasul yang punya influence yang lebih besar. Dia nggak meminta dijadikan rasul yang punya pengaruh yang lebih banyak, pekerjaan Tuhan yang lebih luar biasa. Tapi justru di akhir perjalanannya dia lagi bilang begini, yang saya mau cuma satu, saya mau belajar kenal Tuhan saya. Itulah yang saya bilang di awal, masih ada nggak sih di dalam perjalanan kehidupan kita sebuah kegairahan untuk bisa mengenal siapa Tuhan dalam kehidupan ini. Nah, makanya semoga saya berharap pada malam hari ini pembelajaran kita bersama-sama bisa membawa kita kembali terus mengingatkan diri kita tentang bahwa waktu saya lagi di bawah, saya mau kenal Tuhan saya. Waktu saya lagi berhasil, saya mau kenal Tuhan saya. Waktu saya dalam tantangan, saya mau kenal Tuhan saya. Waktu saya dalam kesuksesan, saya mau kenal siapa Tuhan saya. Amin. Dan berbicara tentang mengenal Tuhan, kalau yang sudah lama dengan saya tahu persis, saya bukan tipe pembicara metode. Kalau saya bilang metode, caranya gini nanti, 7 langkah sukses mengenal siapa Tuhan. Saya nggak pakai cara seperti itu. Tapi ya saya belajar ada prinsip yang penting yang kita perlu belajar bersama-sama. Karena kalau saya pakai metode, saya akan bilang cara saya kenal Tuhan begini. Nah, waktu teman-teman Bapak Ibu coba cara saya, mungkin caranya hasilnya nggak akan sama. Benar? Wah Pak, cara kenal Tuhan Pak, kita harus intim sama Dia sebelum jam 4 subuh. Karena setelah jam 4 subuh Tuhan udah pergi. Kalau ada orang yang bilang begini, Pak, berdosakah saya Pak? Kalau saya cuma punya waktu jam 11 malam setelah semua kesibukan saya. Tapi memang cuma itu waktu yang saya punya. Untuk saya bisa habiskan, untuk saya mulai baca firman dan mengenal siapa Tuhan. Saya bilang lakukan Pak. Karena ada hal yang penting. Prinsipnya adalah kita perlu mengenal Tuhan. Nah, makanya prinsip yang pertama. Bagaimana cara kita bisa mengenal Tuhan? Saya belajar bahwa gini, Tuhan dapat dikenal melalui perkataannya. Tuhan dapat dikenal melalui firman-Nya. Adalah masalah besar untuk orang merasa dia mau kenal siapa Tuhan, tapi dia nggak mau mengenal siapa firman-Nya.
Ada orang yang merasa bahwa yang penting saya udah Kristen, yang penting saya sudah lahir baru, saya sudah tinggalkan kehidupan lama saya. Tapi dalam perjalanannya, dia nggak memutuskan mau kenal siapa perkataan Tuhan. Karena Tuhan dapat dikenal dari perkataannya dan firman-Nya. Jadi untuk mau kenal sama Tuhan, kita perlu latih kita punya diri, kita perlu biasakan kita punya diri untuk mengenal perkataan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Makanya kitab Yohanes pasal pertama ayat pertama bilang begini, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi ini prinsip penting dalam kehidupan kita memulai. Bahwa Tuhan dapat kita kenal. Yang pertama adalah melalui perkataannya atau melalui firman-Nya. Kenapa ini penting? Karena hal yang pertama adalah begini. Firman Tuhan diciptakan bukan untuk keuntungan Tuhan, tapi untuk keuntungan manusia. Saya ulang sekali lagi ya. Bahwa firman Tuhan diciptakan bukan bermanfaat untuk Tuhan, tapi firman Tuhan diciptakan untuk bermanfaat untuk Anda dan saya semuanya. Dalam kitab 1-2 Timotius 3 ayat 15-16 dikatakan seperti ini. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Nah ini dia. Segala tulisan yang diilhamkan Allah ini, segala tulisan yang dinyatakan Allah ini memang bermanfaat. Coba semua bilang bermanfaat. Bahwa segala tulisan ini memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kita perlu sadar bersama-sama bahwa firman Tuhan itu bermanfaat buat kehidupan kita. Untuk apa? Firman Tuhan akan mengajar saya. Firman Tuhan akan memperbaiki kelakuan saya yang salah. Firman Tuhan akan menuntun saya ke dalam jalan, di dalam kebenaran dalam kehidupan ini. Makanya firman Tuhan berkata bahwa firman Tuhan itu dapat memberikan hikmat dan menuntun kehidupan kita. Saya belajar hari-hari ini, hikmat perlu terbangun dalam kehidupan kita. Apa sih definisi sederhana dari hikmat? Hikmat adalah kemampuan yang kita miliki dari firman Tuhan yang kita hidupi. Sekali lagi ya. Hikmat adalah kemampuan yang kita miliki dari firman Tuhan yang kita hidupi, yang dapat membuat kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bermanfaat, mana yang penting dalam kehidupan kita. Hari ini kalau boleh jujur, garis ini tipis banget sekarang. Garis antara kompromi sama hidup jujur sangat tipis. Sangat-sangat tipis. Gak sedikit orang yang tergoda pergi ke seberang. Gak sedikit orang yang tergoda terjebak di dalam ini. Karena itu kita perlu punya hikmat dalam kehidupan ini. Karena apa? Karena ini saya belajar bahwa keputusan Anda hari ini penting. Amin. Keputusan saya hari ini penting untuk masa depan saya. Keputusan saya, langkah yang saya akan lakukan, sikap yang saya putuskan, perkataan yang saya ucapkan hari ini akan sangat penting untuk masa depan saya. Orang yang dewasa, dia akan perhatikan baik-baik sikapnya, tindakannya, keputusannya, dan perkataannya dalam kehidupannya. Artinya, kalau kita sadar bahwa untuk kepentingan masa depan kita, keputusan kita hari ini sangat penting, kita perlu punya hikmat untuk bisa memutuskannya. Kita perlu punya hikmat untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sedang datang dalam setiap kehidupan kita. Nah ini yang saya bilang, waktu ini hilang. Buat saya ya, orang mudah tersasar dalam hidup. Makanya kita perlu kekuatan ini. Dan saya sangat percaya, hikmat yang sejati selalu lahir dari firman Tuhan. Bukan cuma dari buku motivator yang kita baca. Saya seorang motivator, saya seorang trainer. Tapi saya tahu persis bahwa hikmat yang terbaik, yang terbangun dalam kehidupan saya, hikmat yang sejati yang perlu terbangun dalam kehidupan saya, adalah hikmat yang lahir dari firman Tuhan yang saya hidupi dalam kehidupan saya. Setiap kita perlu bangun kemampuan
untuk bisa mengizinkan hikmat itu datang dalam kehidupan kita, untuk mengajar kita, untuk menyatakan kesalahan. Orang sekarang udah susah menyatakan kesalahan, iya gak sih? Orang bahkan udah gak tahu yang dibuat ini benar apa salah. Dia sikat aja. Hari ini kita perlu ingatkan lagi, yuk. Mau berhasil dalam perjalanan kita, yuk sadarilah bahwa kita perlu mengenal Tuhan lewat perkataannya. Karena firman Tuhan itulah yang bermanfaat buat kehidupan kita. Lalu selain firman tentu bermanfaat, firman Tuhan juga adalah pondasi dan penuntun dalam kehidupan kita. Ya, hari-hari ini kita belajar bahwa banyak orang sedang bilang, ya di TV aja selalu bilang beritanya, ya tahun resesi, semua lagi sulit, semua lagi susah, masalah nggak beres-beres. Satu hal yang saya belajar, untuk kita bisa tetap bisa dalam perjalanan dan bisa memiliki kehidupan yang baik dalam perjalanan kehidupan kita, kita perlu yang namanya fondasi yang baik dalam kehidupan ini. Amin. Makanya kita Matius bilang seperti ini. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Bahwa firman Tuhan bilang waktu kita dengar perkataan Tuhan dan kita lakukan perkataan Tuhan, Alkitab bilang kita seperti sedang membangun sebuah rumah di atas batu. Kenapa orang perlu membangun rumah di atas batu? Orang perlu membangun rumah di atas batu bukan untuk keren-kerenan, saudara. Bukan karena pada zaman itu yang lagi tren adalah bangun rumah di atas batu. Bukan, zaman itu masih zamannya batu alis, Pak, gitu ya. Tahu batu alis? Kan sekarang rumah minimalis gitu ya. Sekarang itu batu alis, Pak, gitu ya. Enggak. Kenapa kita perlu bangun rumah di atas batu? Karena hanya rumah yang dibangun yang di atas batu yang tetap berdiri waktu badai datang. Hanya rumah yang dibangun di atas batu yang tetap berdiri waktu angin hujan datang melanda. Permasalahannya adalah kita nggak bisa atur badai. Kita nggak bisa atur hujan. Kita nggak bisa bilang badai jangan datang dulu dong. Saya belum siap. Minggu depan aja deh baru datang. Nggak bisa. Kita nggak bisa prediksi apa yang telah terjadi semuanya. Ya, mau kita siap, mau kita nggak siap, mau kita mau kita nggak mau. Badai bisa datang kapan saja, krisis bisa datang kapan saja, masalah bisa datang kapan saja. Dan pertanyaannya hari ini adalah waktu itu datang, waktu Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, dalam kondisi ketidaksiapan kita sekalipun, apakah kita tetap memiliki fondasi yang kuat dalam perjalanan kehidupan kita? Orang akan teruji rumahnya waktu dia mengalami semua tekanan-tekanan ini semua. Karena itu perkataannya menjadi fondasi yang kuat dalam kehidupan ini. Dan perkataannya juga akan menuntun perjalanan dalam setiap kehidupan kita. Ketika ada terang, orang lebih lancar berjalan. Setuju? Ketika ada terang, orang lebih tahu jalannya. Bayangkan kalau kita malam-malam naik mobil nggak pakai lampu. Jalannya mesti pelan-pelan. Nabrak sini, nyenggol sana, nyungsep sini dan semua. Tapi saya belajar bahkan satu lilin kecil sekalipun selama itu masih ada akan bisa menolong kita dalam perjalanan setiap kehidupan kita. Karena itu kita perlu belajar izinkan bahwa firman Tuhan inilah yang menuntun dalam perjalanan kita. Firman Tuhan yang menuntun langkah-langkah dalam kehidupan. Itu yang membuat buku ini, saya mau bilang buku di tangan Anda udah nggak ada ya. Ini yang membuat aplikasi di handphone Anda ini gitu ya. Tetap up to date sampai hari ini. Setelah lewatin ribuan cetakan berkali-kali, saya nggak pernah menemukan ada buku yang telah dicetak dari ribuan tahun sampai hari ini masih up to date, masih relevan. Setiap kata, setiap bahasa, setiap titik masih berlaku sama kehidupan kita sampai malam hari ini. Dan itulah yang menjadi penuntun, fondasi yang kuat dalam setiap kehidupan kita. Amin. So hal yang pertama, gak mungkin kita bisa mengenal Tuhan tanpa kita mengenal perkataannya Dia. Akan sangat sulit perjalanan keimanan kita kalau kita itu namanya cuma kita jadi orang yang ber-KTP Kristen. Tapi mari sama-sama setiap kita terus bangun sebuah kerinduan untuk belajar mengenal Tuhan, mengenal perkataannya. Caranya gimana Pak? Tanya Bapak Gembala, jangan tanya saya, oke ya? Nah, tapi intinya adalah yuk
kenali perkataan Tuhan dalam kehidupan ini. Karena Tuhan dapat dikenal lewat perkataannya dan firman-Nya. Yang kedua, selain Tuhan dapat dikenal lewat firman dan perkataannya, Tuhan juga dapat dikenal lewat firman yang telah menjadi manusia. Selain kita bisa mengenal Tuhan dari perkataan Tuhan, ternyata Tuhan juga dapat dikenal dari firman yang menjadi manusia atau Yesus. Kitab Ibrani pasal pertama ayat kedua berkata begini. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita. Siapa Ia? Tuhan. Tuhan telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dialah Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi ternyata selain kita bisa mengenal siapa Tuhan lewat perkataannya, tapi hari ini kita juga belajar kita bisa mengenal siapa Tuhan lewat firman atau perkataannya yang telah menjadi manusia. Kenapa ini terjadi? Di sini membuat saya semakin percaya saudara bahwa waktu awal Tuhan menciptakan manusia, Tuhan taruh dalam setiap manusia tujuan dan rencananya. Tuhan taruh dalam setiap manusia panggilan dalam kehidupannya. Bahwa manusia bukan cuma diciptakan dilempar di bumi begitu aja. Nih ya, bumi, lu pada tinggal di bumi deh. Enggak seperti itu. Tapi waktu Tuhan ciptakan manusia, Dia ciptakan manusia, Dia ciptakan bumi, Dia taruh manusia di bumi, dan dalam perjalanannya Dia berikan penuntun buat setiap manusia. Makanya kenapa akhirnya dalam perjanjian lama ada kitab-kitab yang muncul dan diciptakan, ditulis oleh para nabi-nabi yang ada di dalam zaman perjanjian lama itu. Karena Tuhan gak cuma taruh kita di dunia, Tuhan berikan penuntun supaya kita bisa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita pada saat itu. Tapi ternyata pada praktek dan realitanya, sepertinya pada saat itu akhirnya manusia menemukan keterbatasan dan keterbatasan. Ya, saya nggak ada waktu untuk menjelaskan sejarah gereja, tapi itu yang terjadi. Keterbatasan yang terjadi. Coba contohnya begini ya. Di waktu zaman perjanjian lama, kurang keren apa janji Tuhan buat bangsa Israel? Kurang luar biasa apa janji Tuhan buat bangsa Israel? Tanah yang berlimpah dengan susu dan madu. Tanah pembebasan yang sangat luar biasa. Tapi tetap aja ini bangsa gak ngerti. Tetap aja ini bangsa menyimpang dan menyimpang ke kiri, menyimpang ke kanan. Gak paham. Bukan firman yang salah. Yang saya temukan mungkin yang salah adalah gini. Keterbatasan manusia bisa mengerjakan dan memahami itu. Tapi dahsyatnya Tuhan, Dia juga paham tentang situasi itu. Makanya Dia berikan solusi yang berbeda. Oke, kalau kamu terbatas memahami semua ini, saya kasih cara yang berbeda. Tuhan lagi bilang gini, sekarang kamu gak hanya dengar, sekarang kamu gak hanya baca, tapi sekarang kamu akan lihat langsung firman itu nyata. Kamu akan lihat langsung, kamu akan lihat, kamu akan sentuh, kamu akan raba, kamu akan pegang, kamu akan hidup bersamanya. Kamu akan lihat ada firman yang nyata yang namanya Yesus, anak Tuhan yang dilepaskan di dunia ini. Karena itu sekali lagi, masalah besar kalau kita bilang kita mau kenal Tuhan dalam hidup ini, tapi kita gak mau mengenal siapa Yesus dalam kehidupan kita. Amin. Itu yang perlu terbangun dalam kehidupan ini. Kenapa ini terjadi? Hal yang pertama yang saya temukan adalah karena Yesus adalah, saya sebut namanya begini ya, bukti nyata bahwa Tuhan ngasihi manusia. Sejujurnya kayaknya kata-kata ini sudah mulai hilang hari-hari ini. Tentang yang namanya kasih. Di tengah dunia yang sangat egois. Dunia yang penuh dengan syarat. Mohon maaf. Dunia yang penuh dengan penghakiman. Kita perlu mengingatkan kembali bahwa waktu Yesus turun ke dunia, sebenarnya itu sebagai tanda bukti bahwa Tuhan sangat mengasihi dunia ini. Ayat yang sangat terkenal segala abad. Yohanes 13 ayat 16 berkata seperti ini.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang, kalau kita gak bilang supaya orang Kristen saja, kalau kita bilang supaya setiap orang percaya kepadanya, yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Jadi artinya begini, setiap saya lihat Yesus, yang saya lihat adalah Tuhan sangat mengasihi kehidupan saya. Setiap saya lihat Yesus, saya tahu bahwa Yesus adalah bukti cinta Tuhan kepada dunia ini. Dia berikan yang terbaik, Dia korbankan yang terbaik, supaya kita mulai belajar lihat dengan cara yang berbeda. Supaya kita mulai lihat sosok dengan cara yang berbeda. Pembelajaran inilah yang perlu terbangun dalam kehidupan ini. Firman yang nyata jadi manusia. 33,5 tahun sang anak ini hidup di dunia. Dengan sebuah agenda menyatakan firman-Nya kepada dunia ini. Menyatakan firman kepada seluruh umat percaya dalam kehidupan ini. Dan itu yang perlu terbangun dalam setiap kehidupan kita. Bahwa waktu kita mengingat Yesus, kita perlu tahu bahwa Yesus mengasihi setiap kehidupan kita. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan segala syarat ini. Makanya saya belajar bahwa, saya lagi cari bahasa yang paling halus. Gereja adalah tempat orang datang dan dipulihkan. Gereja bukan hotel bintang 5. Gereja lebih cocok jadi rumah sakit seharusnya. Karena kata utama dari kasih namanya penerimaan. Bagaimana kita bisa menyatakan kasih kalau kita nggak bisa membangun sebuah penerimaan dalam kehidupan ini? Kenapa orang susah menerima? Karena orang sulit menerima perbedaan. Selalu yang berbeda sama kita anggap musuh. Selalu yang berbeda sama kita anggap kompetitor. Pernah dengar gak sini bahasanya orang karismatik? DNA-nya beda sama kita, Pak. Buat saya itu bahasa paling rasis. Hanya karena kita gak siap terima perbedaan. Yesus, Dia duduk sama pelacur. Dia makan sama penjahat. Hanya untuk menyatakan bahwa mungkin kita gak sama. Tapi itu bukan berarti kita gak bisa saling menyatakan kasih satu sama lain. Kita sulit terima itu. Ya kan? Ini tantangan besar dalam kehidupan kita. Ya, beberapa tahun lalu kan di Jakarta muncul budaya yang lagi ngetren ya, namanya budaya reuni gitu ya. Wah, reuni teman sekolah, reunian teman kerja, reunian teman lingkungan rumah gitu ya. Saya pernah sekali diundang reunian teman TK gitu ya. Waduh, gak ada yang saya kenal sama sekali gitu ya. Nah, yang saya gak pernah diundang adalah reunian gereja. Pernah gak? Di mana sih kita ketemu teman-teman gereja lama kita? Cuma 2 tempat, pemakaman atau pernikahan. Itu aja. Apa kabar, masih Kristen? Kan itu. Saya mohon maaf saudara. Orang pindah kantor dibuat pesta. Orang pindah kantor dikasih penghargaan. Orang pindah kantor dibuat reward, dibuat surprise party yang luar biasa. Diberi penghargaan yang terbaik atas apa yang telah dia buat selama dia tinggal di kantor tersebut. Coba kita pindah gereja. Dihakimi, dihujat, dijauhi seluruh keturunan kita semuanya. Kenapa? Sederhana. Kita gak terbiasa sama perbedaan. Nah, hari ini kita belajar. Kasih itu penerimaan. Amin. Itu akan terlihat tentang kesiapan kita. Pertanyaan sederhana. Contoh misalnya. Ini gak usah dijawab, tapi apa yang akan terjadi ketika ibadah Iwar berikutnya? Mohon maaf, 20 waria masuk duduk di sini. Yang datang pakai rantai colok sini, colok sini, colok sini, colok sini semuanya. Atau kita mau buat gini, kan gak mungkin di luar gereja taruh papan pengumuman. Syarat masuk gereja ini. 1, lahir baru. 2, gak terikat hutang. 3, gak dikejar-kejar hukum. 4, gak pernah buat kesalahan dalam hidup. Ya kosong nih ruangan saudara, setuju gak? Tapi kita lupa kadang-kadang. Dan kita perlu diingatkan kembali bahwa Yesus itu ada.
Sebagai bukti nyata bahwa Tuhan mengasihi kehidupan kita. Sebagaimana juga Dia mengasihi kehidupan kita. Seperti itu juga kita mengasihi sesama kita. Amin. Makanya selain Dia sebagai bukti nyata, dikatakan juga bahwa Yesus telah memberikan ini keteladanan dalam hidup. Kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 21 bilang begini. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu. Dan Dia mau supaya kamu apa? Mengikuti jejaknya. Bayangin ada panggilan, Yesus bilang gini, saya akan menderita. Itu Yesus bilang. Dan waktu saya menderita, itu akan jadi teladan buat kamu. Udah ya? Dipertajam lagi, artinya Yesus bilang, waktu saya menderita, saya juga mau kamu, saya juga mau kamu harus mengikuti jejak saya. Ini yang orang gak suka. Orang cuma suka kata sukses, kata berhasil, kata diurapi. Tapi orang lupa bahwa dalam perjalanan kita harus siap dalam penderitaan. Sama seperti yang Yesus lakukan. Kalau nggak fair kita ikut Yesus. Setuju nggak sih? Ayub bilang begini, masa saya cuma mau yang enaknya aja sama Tuhan, tapi saya nggak mau yang enak aja sama Tuhan. Nah di sini kita perlu belajar bahwa keteladanan penting dalam perjalanan kehidupan kita. Amin. Karena Yesus telah menjadi teladan dalam kehidupan ini. Selain Yesus menjadi teladan, selain Yesus adalah bukti nyata tentang kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Satu hal yang saya suka tentang prinsip ini. Yang ketiga adalah waktu Yesus mati, pengorbanan Yesus, Dia serahkan hidupnya. Itu tujuannya untuk ini, memberikan, saya pakai kata ini ya, akses langsung bagi kita. Saya ulang pelan-pelan. Pengorbanan Yesus di kayu salib sebenarnya, yang pertama adalah tebus hidup kita. Setuju? Manusia gak mungkin tebus dirinya sendiri. Dia tebus kita dari masa lalu kita, kehidupan kita yang lama, Dia berikan masa depan dalam kehidupan kita. Tapi yang kedua, pengorbanan Yesus bicara tentang Dia beri akses langsung dalam hidup kita. Dalam kitab Matius 27 dikatakan begini. Yesus berseru pula dengan nyaring, dengan suara nyaring. Lalu menyerahkan nyawanya. Apa yang terjadi setelah itu? Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Ketika Yesus mati di kayu salib, Alkitab bilang di bait suci ada tabir yang terbelah. Tabir apa itu? Tabir yang memisahkan antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Ada ruang maha kudus, ada ruang kudus, kita pernah belajar tentang bait Allah. Ada pelataran, ada ruang kudus atau ruang suci, ada ruang maha kudus atau ruang maha suci. Dan di antara ruang kudus sampai ruang maha kudus ada tabir yang memisahkan. Kenapa? Karena gak sembarang orang bisa masuk ke situ. Di dalam ruang maha suci ada yang namanya tabut perjanjian, tanda kehadiran Tuhan. Jadi tempat berjumpa dengan Tuhan adalah di ruang maha suci ini. Tapi gak sembarang orang bisa masuk ke situ, hanya imam. Dan gak sembarang imam yang bisa masuk, hanya imam besar yang boleh masuk. Dan ada syarat yang sangat-sangat ketat. Gak boleh bercelah sama sekali waktu masuk. Karena waktu dia bercelah, kedapatan celahnya langsung meninggal di tempat. Makanya imam-imam besar itu dipakai tali diikat di kakinya. Karena kalau dia meninggal, orang gak bisa masuk ambil mayatnya di dalam. Kalau orang masuk, pasti meninggal juga. Saking Alkitab bilang begitu kuatnya hadirat Tuhan di tempat itu. Sehingga harus ditarik keluar. Nah kenapa? Memang ini budaya yang dibangun. Bahwa pada perjanjian lama, memang Tuhan berbicara kepada umatnya lewat yang namanya perantara. Lewat yang namanya nabi. Yang dibilang sebagai penyambung lidah antara Tuhan dengan manusia. Lewat imam-imam di bait Allah yang bekerja. Jadi raja kalau mau tanya Tuhan, gak berdoa. Raja tanya nabi. Siapapun kalau mau bicara menanya sama Tuhan, lewat nabi. Mau berbawa korban persembahan gak bisa masuk ke dalam. Kasih ke imam. Yang dia bawa cuma korban sebagai perantara. Nah yang masalah besar, kadang ada gereja yang masih buat itu sampai hari ini. Waktu Yesus mati, Alkitab bilang tabir itu terbelah. Artinya apa? Setiap kita punya akses langsung bisa berjumpa dengan Tuhan sejak saat itu. Setiap kita punya privilege untuk bisa bertemu muka dengan Tuhan. Mohon maaf ya,
tanpa perantara. Jadi yang di depan ini bukan perantara, saudara. Bukan kalau mau rasakan Tuhan, yuk mari sama-sama. Enggak, ini bukan perantara. Bukan. Mohon maaf. Kita nggak pakai ini semua sekalipun. Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Karena bukan di sini lagi masalahnya. Coba berapa banyak orang yang masih cari hamba Tuhan sekarang. Ini yang saya percaya. Sebagaimana saya bisa mendengar suara Tuhan, sebagaimana yang juga Anda bisa dengar suara Tuhan. Sebagaimana Tuhan bisa berbicara lewat kehidupan saya, hal yang sama juga Tuhan dapat berbicara lewat kehidupan kita semuanya. Karena setiap kita punya akses langsung dalam kehidupan kita. Nah, di sini bukan mediator, di sini fasilitator. Makanya Bro Daniel ajak yuk sama-sama kita menyembah Tuhan. Bukan sayalah jalan ketemu Tuhan. Enggak. Nah, kita perlu bangun kembali kehidupan ini. Kalau enggak, maunya kita bawa semua ini ke rumah, benar enggak sih? Begitu sampai ke rumah, kok enggak ada WL yang suruh nyanyi ya? Kok enggak ada yang suruh angkat tangan saya ya? Kok nggak ada yang main keyboard suara-suaranya? Mulai, nanti aja ada MP3 aja. Anda mau MP3, MP2, MP7, MP8 tetap. Kita perlu belajar bahwa Tuhan telah memberikan akses langsung dalam kehidupan kita. Sejak saat itu Tuhan nggak bisa dibatasi sama ruang. Tuhan nggak dibatasi waktu. Tuhan nggak dibatasi tempat. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Bahkan firman Tuhan bilang dia tinggal di dalam setiap kehidupan kita. Nah, ini yang perlu terbangun. Pengenalan kita bawa sampai sedalam ini nggak dalam kehidupan ini. Kalau nggak, mohon maaf, dengan kata lain, kita seperti kayak mempermainkan pengorbanan Yesus. Dia korbankan nyawanya untuk akses ini, saudara. Nggak main-main. Dia nggak hanya perintah, kamu boleh ketemu saya. Enggak. Dia bilang gini, kalau kita dapat akses sama-sama dengan cara saya korbankan saya punya anak. Betapa berharganya itu yang dia kerjakan supaya kita bisa mendapatkannya. Terus kita nggak boleh nyembah gembala dong? Ya boleh. Kata siapa nggak boleh? Terus kita nggak boleh minta nasihat dong? Ya boleh. Kita perlu mentor, kita perlu pembimbing rohani yang bisa membimbing kita. Tapi saya akan jadi seorang pembimbing rohani yang gagal buat saya kalau saya nggak bisa mendewasakan setiap kita. Jangan dikit-dikit, Pak Gembala, ini ada tikus di kamar saya, gimana caranya? Saya basoka kah? Saya pakai brand kah? Saya pakai C4 kah? Ini yang kita perlu latih, amin. Ya, jadi saya ulang lagi, ini bukan kelas 1, ini kelas 2, enggak. Ini bukan orang-orang yang hebat, ini yang cuma awam-awam aja, enggak. Saya enggak percaya itu. Kita semua sama, fungsi kita aja yang berbeda. Bapak Ibu punya mimbar, kantor, kampus, tempat rumah. Ya, saya punya mimbar ini, itu aja yang membedakan. Tapi nggak ada, saya lebih hebat, lebih rohani, saya belajar. Nah, waktu kita paham ini, kita akan hargai orang. Kita akan lihat orang dengan cara yang berbeda. Karena Tuhan telah berikan akses langsung dalam kehidupan kita. Terus kalau kita kumpul bagaimana? Nah, ini dia. Kita orang percaya perlu yang namanya fellowship. Nggak ada orang berjuang sendirian. Yang terjadi, budaya yang terjadi hari-hari namanya privatisasi agama. Tahu apa? Saya cuma perlu Tuhan aja cukup, saya nggak perlu yang lain. Udah ada. Kalau sama yang lain tuh bikin saya kecewa. Apa pemimpin saya ntar diomongin. Udah kan saya nggak buat dosa. Saya tetap beribadah. Saya tetap percaya Yesus. Saya nggak perlu yang lain aja. Kalau ketemu orang nanti malah jadi ribut, jadi masalah. Kan sekarang saya punya ini. Saya bisa dengar pendeta yang nggak diundang di gereja saya. Saya bisa dengar tim praise and worship terkeren yang nggak bisa ada di sini. Hanya sebatas jari, saudara. Artinya orang lagi bilang saya nggak perlu Tuhan. Saya nggak perlu orang lain. Saya cuma perlu Tuhan saja. Orang lain nggak penting buat saya. Benarkah itu? Saya pikirkan baik-baik. Benarkah saya nggak perlu orang lain? Karena begini, saudara. Ini baju bukan saya yang jahit. Saya makan bukan saya yang masak. Masih bilang saya nggak perlu orang lain, nggak bisa. Kita perlu sesama kita. Makanya Tuhan kasih keluarga rohani untuk kita berfellowship, saling membangun, saling menguatkan, belajar karakter Kristus dinyatakan dalam fellowship. Tapi pengenalan kita itu pribadi kita dengan Tuhan kita.
Amin. Yesus menyerahkan tubuhnya dan dia kasih akses langsung sama kita. Jadi kita dapat mengenal Tuhan lewat firman-Nya. Dan yang kedua, kita dapat mengenal Tuhan lewat firman yang menjadi manusia. Ini masih ada 250, teman-teman masih lanjut lagi nih kita nih, lanjut ya. Dan yang terakhir, yang ketiga, Tuhan dapat dikenal melalui karyanya. Tuhan dapat dikenal melalui ciptaannya. Yang main keyboard boleh bantu saya aja. Seorang pencipta dikenal dari ciptaannya. Amin. Nah, Tuhan dapat dikenal dari ciptaannya. Karya yang pertama namanya adalah alam semesta. Karyanya yang pertama namanya adalah alam semesta. Kitab Mazmur bilang begini, langit menceritakan kemuliaan Allah. Wow. Pemazmur lagi bilang gini, waktu kamu lagi lihat langit, jangan cuma lihat awannya, jangan cuma lihat siluetnya, jangan cuma lihat tampilannya. Waktu kamu lagi lihat langit, kamu harus tahu itu gambaran kemuliaan Tuhan. Cakrawala menceritakan pekerjaan tangannya. Pernah gak kita lihat dan kita bertanya, siapa yang bisa buat semua ini? Bahkan ilmu sampai hari ini gak berhasil menemukan asal muasal dunia kehidupan ini bisa lahir. Firman Tuhan bilang, untuk kamu lihat langit, itu kemuliaan Tuhan. Untuk kamu lihat cakrawala, itu membentangkan tentang pekerjaannya. Tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia. Dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari. Cuma Tuhan bilang, itu cuma gema. Itu cuma gaung. Kenapa? Karena ada yang lebih penting dari itu. Bahwa selain alam semesta, karya Tuhan yang berikutnya adalah manusia. Anda dan saya adalah karya Tuhan yang terbaik. Manusia adalah karya yang terbesar dalam kehidupan ini. Makanya kitab Efesus berkata bahwa sebab kita adalah buatan Allah, dikatakan. Ya, bahasa Inggrisnya bilang we are God masterpiece. Artinya kita adalah produk terbaiknya Tuhan. Yang diciptakan untuk melakukan pekerjaan tangannya. Pekerjaan yang baik dalam kehidupan kita. Artinya waktu orang berjumpa dengan hidup kita, orang sedang lihat Yesus dalam kehidupan kita. Waktu orang bersentuhan dengan hidup kita, orang sedang lihat siapa Tuhan dalam hidup ini. Tuhan itu roh. Dan dunia gak bisa lihat Tuhan. Karena dia roh. Roh itu gak terlihat. Bagaimana caranya dunia bisa lihat Tuhan? Tuhan kasih display, namanya manusia. Tuhan kasih perwakilannya, namanya gereja. Kalau saya boleh bilang artinya gereja adalah gambaran Tuhan yang gak kelihatan. Kita menjadi display tentang siapa Tuhan dalam hidup ini. Kalau Anda nonton film, biasanya ada previewnya, ada displaynya. Dan harusnya displaynya harus menarik, benar? Kadang-kadang kalau displaynya gak menarik, orang juga gak mau nonton filmnya. Gereja adalah tempat yang terbaik untuk memanifestasikan tentang siapa Yesus kepada dunia ini. Jadi hari ini, yuk dengan siapapun kita bersentuhan, dengan siapapun kita tetap mempercayai bahwa Tuhan menyatakan hidupnya lewat kehidupan kita. Amin. Amin. Oh, udah ada nyala lagi. Kepencet ternyata. Itulah manusia. Bahkan begini, saya belajar ya. Saya tutup di sini ya. Bahkan di dalam kondisi titik terendah sekalipun. Dalam kondisi belum punya apa-apa sekalipun. Dalam kondisi belum ada apa-apa pun, tetap hidup kita bisa menceritakan tentang Yesus yang dahsyat. Karena perkenan itu bukan karena apa yang kita punya. Masih ingat ketika Yesus dibaptis, ada suara yang berkata,
inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Pertanyaan saya, hari itu Yesus sudah buat apa? Belum buat apa-apa. Dia belum mulai pelayanannya. Dia belum buat mujizat. Dia belum mengajar. Dia belum sembuhkan orang sakit. Dia belum buat apa-apa sama sekali. Tapi Tuhan bilang dia apa? Berkenan. Artinya saya belajar bahwa perkenanan Anda dan saya bukan karena apa yang kita buat. Bukan karena apa yang kita kerjakan. Perkenanan Anda dan saya cuma karena satu. Bapa mengasihi kehidupan kita. Bapa sayang. Inilah anakku yang kukasihi. Jadi hari ini bahkan dalam titik itu, saya belum bisa membuktikan sama dunia siapa Yesus. Enggak. Kasarnya begini ya, Anda lagi dikejar masalah hutang sekalipun. Asal Anda tahu bagaimana menghadapinya, Anda sedang bercerita tentang Yesus kepada dunia ini. Saya belajar dari seorang anak kecil, saudara. Kira-kira umurnya 9 tahun. Saya tutup di sini. Ya, seorang anak 9 tahun yang jujur hari ini merubah seluruh hidup saya. Saya nggak coba mengungkit-ungkit yang terjadi, tapi kalau teman-teman Bapak Ibu tahu, tahun 1999 sampai 2002 kalau saya nggak salah, di Ambon ada kerusuhan yang sangat besar. Hancur habis. Antar suku, antar agama, rumah hancur, kota mati, semua nggak ada. Rakyat menderita. Nah hari itu saya sedang tinggal di Singapura. Tahun 2000 sampai tahun 2005 saya tinggal di negara Singapura. Satu kali di Singapura saya diperketemukan dengan sebuah komunitas. Sebuah kelompok yang mereka berencana mau berangkat ke Ambon. Untuk membantu di camp-camp pengungsi korban perang di Ambon. Entah bagaimana bisa ketemu dengan saya. Waktu mereka ketemu dengan saya, mereka ajak saya untuk ikut, mau gak kamu ikut ke Ambon sama kita? Saya bilang oke, saya mau ikut. Oke, nah tapi gak lama kemudian ternyata mereka tahu saya ini orang Ambon, saya keturunan Ambon. Oke, nah waktu mereka tahu saya orang Ambon, mereka bilang lagi begini, boleh gak kamu duluan sendiri ke Ambon? Jadi tim advance gitu ya, untuk survei tempat. Loh kok jadi gini, saya bilang gitu ya. Tapi saya pikir-pikir, ya udahlah, oke saya berangkat. Gak lama saya berangkat ke Ambon hari itu. Saya ini Ambon, namanya Ambon Karto ya, Ambon KTP gitu. Saya gak pernah ke Ambon. Saya lahir di Jakarta, saya besar di Jakarta. Papa saya yang orang Ambon. Jadi hari itu saya belum pernah ke Ambon sama sekali. Saya tidak kenal satu orang pun waktu itu. Saya belum kenal Om Kris Manusama, saya belum kenal pendeta-pendeta yang lain. Saya nggak tahu siapa-siapa. Saya cuma dikasih tahu nanti ada yang jemput namanya Bung Theo. Dan kamu akan diantar sama dia. Itu aja yang saya tahu. Saya berangkat sampai di Ambon, ketemu dengan Bung Theo tersebut. Dan mulai diajak survei ke beberapa tempat. Nah ini yang buat saya menangis. Saya datang ke sebuah tempat. Saya ditunjukin video pembuatan tempat tersebut gitu ya. Ada traktor yang besar gali. Dan lubang jadi besar. Dengan ketika lubang udah besar jadi. Dengan traktor yang sama ratusan mayat. Ditaruh begitu aja. Saya nonton videonya itu. Baru setelah taruh di atasnya ditutup tanah lagi. Di atasnya dibangun kamp pengungsi. Jadi bayangkan kuman, virus, penyakit penuh di situ. Terus saya bawa di sebuah daerah. Ada gudang seperti ini. Hampir sebesar ini. Cuma hari itu yang tinggal di situ sekitar 27 keluarga. Rumahnya udah hancur, habis dibakar. Nggak ada kamar, nggak ada listrik, nggak ada air bersih. Jadi mereka kalau tinggal cuma pembatasnya tuh tas-tas mereka. Tas, satu keluarga. Tas, dua keluarga. Nggak ada apa-apa gitu. Waktu saya lihat saya menangis. Hal yang pertama saya lakukan adalah saya buka dompet saya. Oh, kami masih punya sejumlah uang. Saya bilang sama Bung Theo, boleh tolong antar saya ke toko bangunan gak? Hah? Mau ngapain? Udah antar saya aja. Kami pergi ke toko bangunan. Jadi kita beli triplek, gipsum, kayu, paku. Jadi rencana saya pengen buat sekat buat kamar. Biar mereka layak tinggal. Karena gak layak banget. Ya udah beli semua. Terus sewa 2 truk bawa air bersih. Dari mata air bawa. Setelah bawa semua udah bantuin kerja. Saya pernah kerja. Pernah ya? Oke. Saya bantuin buat MCK, WC darurat. Waktu saya lagi kerja, seorang anak 9 tahun samperin saya. Dia goyang-goyang kaki saya, goyang-goyang saking kecilnya, mana gak ada orang, oh di bawah saya ternyata. Saya jongkok, dia panggil saya. Ingat, cuma dia yang boleh panggil saya begini ya. Saudara gak boleh panggil saya kayak dia.
Karena dia panggil saya Om Bomber, sini Om Bomber gitu ya. Dia nggak tahu nama saya. Dia panggil saya Om Bomber, sini Om Bomber. Ya udah kenapa saya tanya. Dan ini dia cerita. Om, mama saya dicincang sampai mati di depan mata saya Om. Papa saya kepalanya dipotong Om, buat main sepak bola. Di depan mata saya Om. Terus dia bilang, tapi sampai hari ini Om, saya tetap percaya sama Yesus dalam hidup saya. Saya nggak bisa bilang apa-apa. Saya hanya nangis dan peluk dia kuat-kuat. Dia kelas 5 SD saudara. Tahu cara dia belajar? Nggak ada listrik, korek pentul. Bss, nyala dia tulis. Udah mati, bss, nyala lagi dia tulis lagi. Jadi jarinya itu luka bakar semua di mana-mana. Tapi bantu beasiswa anak-anak seperti ini. Gak lama saya kembali ke Jakarta. Sebelum saya kembali ke Singapura, saya ditelepon oleh ibu yang jaga anak ini. Dia bilang, Pak kemarin terima rapor di sekolah Pak. Oh bagaimana hasilnya Bu? Saya tanya. Wah dia ranking 1 Pak. Waktu dia ambil semua guru baris hormat. Di situ saya belajar. Di titik gak punya apa-apa pun, kita masih bisa bercerita tentang Yesus kepada siapa saja. Siapa saja. Saya langsung lihat, apa sih kita mau banggain? Apa sih kita mau kejar lagi? Saya lihat dia masalah saya nggak ada apa-apanya yang dia hadapin. Tapi tetap, waktu saya lihat dia, saya lihat Yesus. Waktu saya lihat dia, saya lihat orang yang kenal siapa Tuhan. Yuk, bawa hidup kita untuk mau belajar mengenal siapa Tuhan dalam hidup ini. Amin. Kita berdoa saudara. Terima kasih Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya-Mu Tuhan, Karya tangan-Mu, ku tersanjung. Katakan pada Yesus, karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi. Katakan karena semua yang baik. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru. Yuk diri sama-sama yuk. Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan malam hari ini kita percaya hanya oleh kuasa dan kasih anugerah Tuhan kita boleh dibukakan rahasia kebenaran bahwa kita akan mengenal dan belajar mengenal Tuhan lewat firman, lewat ciptaannya, dan lewat kasih dan cintanya buat hidup kita. Namun
saya berdoa, kita tidak hanya belajar mengenal Tuhan, tapi pastikan kita dikenal oleh Tuhan. Dan saya percaya kita semua dikenal Tuhan. Tadi pagi saya menikmati buah, saudara. Ya, bulan-bulan ini saya punya sahabat, punya kebun besar, banyak buah. Ada pepaya, ada singkong, macam-macam buah-buah yang luar biasa. Tadi pagi kemarin saya diberi buah labu besar. Tadi pagi saya belah labu 4 jadi 4 bagian. Kemudian dia wrapping, dia bilang kasih seseorang labu ini. Saya bawa di mobil. Saya lihat labu ada bijinya, ada dagingnya, ada kulitnya. Saya lihat warnanya keren banget ya labu ini. Mungkin kayak baju saya kali ya. Kuning-kuning itu. Tiba-tiba saya di hati gini, saya kagum soalnya sama Tuhan. Tuhan, sebelum saya masuk ke mobil dan saya masuk ke plastik, saya angkat di belakang mobil. Saya bilang, Tuhan, dahsyat. Engkau dahsyat banget. Ciptain labu warnanya gini, menarik, rasanya gemes, pengen gigit gitu loh. Saya kagum banget dengan Tuhan. Terus saya lihat rumah saya ada pohon jeruk songkit, udah berbuah, ada kuning-kuning. Saya kagum ya bilang, Tuhan, nggak ada yang sama. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Dahsyat banget. 3 hari lalu saya lewati sebuah jalan. Orang tebang pohon, rantingnya nyangkut pohon kabel listrik. Saya udah lewat dari pohon yang ditebang. Tiba-tiba tiang penyangga lampu jalan rubuh, saudara. Pas kena pintu belakang mobil saya. Saya kaget luar biasa. Tapi ajaib begini. Saya nggak marah. Kaget tapi saya nggak marah. Saya nggak komplain, saya nggak teriak-teriak. Saya bilang begini, Mas, angkat lampu. Saya mau jalan. Saya pinggir, ada orang mawipel, orang ampun tatoan di pinggir jalan. Gue maki itu orang kerja. Saya bilang, nggak usah marah. Orang kerja ini kasihan. Dia nggak punya apa-apa. Dia gini, saya telepon kantornya, kecamatan, tanya jawab. Sampai hari ini nggak telepon saya, nggak ngubungin saya. Saya klaim asuransi dan semua masuk, dan mobil saya sudah masuk bengkel. Saya tiba-tiba berpikir gini pulang, kok saya bisa nggak marah ya? Saya bilang sama saudara yang ngaku dosa saudaranya. Terus saya kalau di jalan, waduh, jangan coba-coba nggak kasih saya jalan. Bisa saya gantian nggak kasih saya jalan. Jangan coba-coba lewatin saya tanpa syarat. Pasti saya bikin dia nggak bisa lewat, saya di depan saya jagain. Nggak paksa lewat ya sama saya. Istri saya kalau udah begitu gini, Pak, kamu jadi pendeta luar biasa. Tapi kalau di jalan minta ampun. Terus saya bilang gini, nanti kalau sekali-kali jemaat kamu yang kamu gituin gimana? Saya bilang, biarin dia bertobat sekalian. Mau potong mobil pendeta. Tapi itu bisa saya nggak marah. Saya doa pagi, kita ada doa pagi jam 5, saya doa. Setelah saya doa pagi, saya selalu baca firman Tuhan. Saya renungkan. Tiba-tiba menjelang saya mandi, habis bersih-bersih. Tuhan ingat berkata begini, barang yang ada pada kita semua fana. Nggak penting, itu nggak penting. Tapi percayalah, kita nggak usah komplain asuransi, nggak usah komplain sama yang kerja, nggak usah komplain. Walaupun dia akan ngobongin kamu. Kata Tuhan gini, dengan sikap hatimu nggak marah. Jangan marah, percaya deh. Tahun depan ada mobil baru kok, jangan takut. Saya bilang haleluya. Bukan tepuk tangan. Jadi kalau kata tepuk tangan kayaknya tahun depan nggak jadi datang yang baru. Maksud saya ingin memberikan kepada saudara begini, saudara. Buat Tuhan, tadi kalau Benny bilang kita ini contoh sampel, saya bilang di belakang sama Daniel, kita ini daminya Tuhan ya. Kalau orang lihat kita nih ya, harusnya Tuhan lihat Tuhan, ini kita daminya. Kalau mobil kita ketiban pohon, ketiban tiang listrik, kita nggak marah. Saya percaya tuh, orang di jalan rame macet kan. Orang bilang, ini kok nggak marah ya. Cuma saya nggak kasih tahu saya pendeta gitu kan. Kalau saya pendeta marah kan lebih seru lagi. Daminya kok kayak gini gitu kan. Konyol banget gitu kan. Tapi itu damai sekali. Damai sekali, gak ada apa-apa. Saya percaya malam hari ini, apapun pergumulan kita kenal dia dan kita dikenal. Benny orang yang saya kenal sejak beliau masih kacau balau. Ya, dia menikah dengan anak sekolah minggu, asuhan anak saya. Dia termasuk mantu saya juga. Karena anak-anak di tempat
kami udah pada menikah, udah pada punya anak. Saya banyak punya anak dan saya banyak punya cucu hari ini. Cucu saya banyak banget. Ini salah satu mantu saya. Saya bersyukur kita semua percaya tempat ini Tuhan hadir. Dan Tuhan mau pakai kita semua tanpa terkecuali. Dan saya mau bilang malam ini malam yang ajaib. Kalau kita bisa mengenal Tuhan. Dengarkan baik, itu bukan karena kemampuan kita. Tapi karena Roh Kudus mengilhamkan, karena kasih-Nya menginvasi kita, karena kuasa-Nya ada dalam hidup kita. Mari kita katakan kita kali lagi. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang penyembah-Mu. Buat sebagai penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan, berkenan dan layak untuk Kau terima Tuhan. Ini hidup kami berjanji memberikan segala kemuliaan hanya bagi Yesus. Dan biar lewat pewahyuan Roh Kudus kami lebih mengenal dan dikenal Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen, amen, amen. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita akan membawa persembahan kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat anugerah-Mu, firman dan kebenaran yang telah disampaikan. Dan sebentar kami juga akan menabur, kiranya apa yang kami bawa dan kami persembahkan berkenan di hadapan-Mu dalam nama Yesus. Katakan amin. Ada nomor yang tersedia, Bapak Ibu sekalian dapat mentransfer. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great.
kita angkat kedua tangan kita. Terima berkat malam hari. Engkau hebat, Engkau besar, Engkau luar biasa. Engkau di tengah-tengah kami Tuhan. Sertai pulang kami dengan anugerah-Mu Tuhan. Tiba dengan tidak kekurangan apapun. Dan biar semakin hari kami semakin mengenal Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Angkat hati kita dan arahkan hati kita. Dan terima berkat Tuhan malam hari ini. Tuhan memberkati Engkau, melindungi Engkau, menyinari Engkau dengan wajahnya, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan Engkau damai sejahtera. Shalom Tuhan turun dalam hidup kita. Kiranya yang terbaik kami terima malam hari ini. Kasih dari Allah Bapa, anugerah terbesar dari Tuhan Yesus, pertolongan, penghiburan, pendampingan Roh Kudus yang indah dan manis ada bersama kita sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang lebih mengenal Tuhan, mari yuk sama-sama katakan